Laga besar Liga Champions antara Inter Milan dan Arsenal yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Januari mendatang tak hanya penting di atas lapangan, tetapi juga memiliki makna strategis di balik layar. Pertandingan tersebut akan menjadi momen kembalinya sejumlah perwakilan Oak-Tree, pemilik klub Nerazzurri, ke Milano. Menurut laporan calciomercato.com, Oak-Tree telah menyiapkan serangkaian pertemuan penting yang akan menyentuh berbagai sektor strategis klub. Salah satu agenda utama yang akan dibahas adalah kebijakan transfer Inter yang berpotensi menghadirkan kejutan besar di masa mendatang. Masih menurut sumber yang sama, Oak-Tree tengah mengevaluasi kemungkinan melakukan langkah besar di bursa transfer, serupa dengan yang pernah dilakukan Juventus saat mendatangkan Cristiano Ronaldo. Artinya, Inter berpeluang merekrut seorang pemain dengan reputasi global yang tentu membutuhkan investasi finansial sangat besar. Langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kekuatan dan prestis tim di level internasional, tetapi juga sebagai strategi bisnis jangka panjang. Kehadiran pemain berstatus bintang dunia diyakini mampu mendongkrak nilai komersial klub sekaligus membuka peluang pemasukan baru bagi Inter di masa depan. Jika rencana ini benar-benar diwujudkan, kebijakan transfer Inter di bawah kepemilikan Oak-Tree berpotensi memasuki fase baru dengan ambisi yang jauh lebih besar, baik dari sisi olahraga maupun ekonomi. Meski harus menepi selama beberapa pekan akibat cedera yang dialami saat menghadapi Napoli, Hakan Çalhanoğlu tetap dianggap sebagai pilar utama Inter Milan di bawah arahan Christian Cifu. Peran sentral gelandang asal Turki tersebut dalam proyek Nerazzurri disebut tidak tergoyahkan, terlepas dari kembali beredarnya rumor transfer dari Turki. Mengacu pada laporan Sky Sport, Inter sama sekali tidak berniat membuka pembicaraan terkait penjualan Çalhanoğlu. Karena itu, tidak ada rencana pertemuan maupun negosiasi dengan Galatasaray, meskipun jajaran manajemen klub Istanbul tersebut tengah berada di Milano untuk mengurus agenda transfer lainnya. Rumor yang berkembang di media Turki pun dinilai tidak memiliki dasar kuat. Sikap Inter disebut sangat jelas dan konsisten. Çalhanoğlu tetap menjadi titik acuan teknis sekaligus figur karismatik di dalam tim, meski saat ini masih menjalani masa pemulihan cedera. Bukan kali pertama Galatasaray mencoba mendekati Çalhanoğlu. Pada bursa transfer musim panas lalu, klub Turki tersebut sempat berupaya keras memulangkan sang gelandang ke Istanbul. Namun, Inter menutup rapat pintu negosiasi dan situasi tersebut dipastikan tidak berubah pada jendela transfer kali ini. Masa depan Davide Fratesi masih menjadi salah satu topik terhangat di bursa transfer. Melalui kanal YouTube Fabrizio Romano, jurnalis Matteo Moretto memaparkan perkembangan terbaru terkait gelandang Inter Milan tersebut yang kini berada dalam fase evaluasi menyusul cedera yang dialami Hakan Çalhanoğlu. Cedera Çalhanoğlu membuat Inter kembali menimbang strategi terbaik terkait Fratesi yang tampil cukup positif dalam laga melawan Lecce. Meski demikian, opsi kepergian sang pemain belum sepenuhnya dikesampingkan. Inter dan pihak yang mengelola Fratesi disebut tetap bekerja mencari solusi terbaik terlepas dari keputusan akhir klub. Dalam beberapa hari terakhir sempat ada pembicaraan awal dengan Juventus, namun negosiasi tersebut belum berkembang. Juventus dikabarkan enggan melakukan investasi besar dan masih mencari formula alternatif, meski hingga kini belum ditemukan skema yang tepat. Situasi juga terhambat karena Bianconeri tengah memprioritaskan target lain, khususnya pencarian pelapis untuk Kenan Yildiz. Selain itu, dialog juga terjalin dengan Atletico Madrid terkait kemungkinan pertukaran Fratesi dengan Nico Gonzalez. Kedua pihak telah membahas skenario tersebut dengan Nico Gonzalez disebut terbuka untuk kembali ke Italia meski merasa nyaman di Spanyol. Atletico sendiri tengah mencari gelandang baru setelah kepergian Gallagher, namun pembicaraan tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan. Jalur lain seperti Nottingham Forest juga belum mengalami kemajuan. Sejumlah klub Inggris dikabarkan menaruh minat pada Fratesi, tetapi untuk saat ini situasi masih berada dalam status menunggu, juga dipengaruhi oleh kondisi cedera Çalhanoğlu yang membuat Inter memilih bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Usai laga Inter Milan kontra Lecce, legenda Nerazzurri BP Bergomi berbincang langsung dengan penentu kemenangan, Francesco Pio Esposito. Dalam kesempatan tersebut, Bergomi tak segan melontarkan pujian atas sikap dan kedewasaan penyerang muda Inter tersebut dalam menyikapi perannya di dalam tim. Berbicara kepada Sky Sport, Bergomi menilai Esposito menunjukkan kematangan yang jarang dimiliki pemain seusianya, terutama dalam cara menyampaikan pernyataan kepada media. Ia memuji kesederhanaan dan ketepatan kata-kata Esposito saat memberikan wawancara. Menurut Bergomi, ia sempat beranggapan bahwa pemain dengan postur tubuh besar seperti Esposito akan kesulitan memberikan dampak ketika masuk sebagai pemain pengganti. Namun, anggapan tersebut terpatahkan setelah Esposito mampu tampil menentukan dalam sejumlah laga penting, termasuk saat menghadapi Pisa, Atalanta, dan Lecce. Legenda yang akrab disapa Lozio itu juga mengapresiasi mentalitas Esposito yang dinilai kuat dan positif. Di akhir perbincangan, Bergomi bahkan melontarkan pertanyaan reflektif kepada sang pemain. Apakah ia menuntut lebih banyak menit bermain atau justru menempatkan kepentingan Inter di atas segalanya? Selebrasi penuh emosi Francesco Pio Esposito usai mencetak gol kemenangan ke gawang Lecce mencerminkan betapa besarnya penantian sang penyerang muda untuk mencatatkan gol pertamanya di Serie A bersama Inter Milan, terlebih di Stadion San Siro. Momen tersebut terasa semakin bermakna karena gol itu menjadi gol perdana Esposito di kasta tertinggi Liga Italia dengan mengenakan seragam Nerazzurri di hadapan publik sendiri. Perasaan lega dan bahagia itu ditegaskan Esposito melalui pernyataan singkat yang disampaikannya usai pertandingan. Tak hanya lewat wawancara, pemain kelahiran 2005 itu juga mengekspresikan emosinya melalui media sosial. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Esposito menuliskan satu kata yang menggambarkan segalanya, akhirnya. Unggapan sederhana namun syarat makna tersebut menegaskan betapa momen itu telah lama ia nantikan. Francesco Pio Esposito menjadi pemain terbaik dalam laga Inter Milan kontra Lecce setelah mencetak gol penentu kemenangan 1-0 usai masuk dari bangku cadangan. Penampilan gemilang tersebut kembali menegaskan peran krusial penyerang muda Nerazzurri dalam momen-momen penting. Gol tersebut tak hanya bernilai 3 poin bagi Inter, tetapi juga membawa Esposito mencatatkan prestasi istimewa di level Eropa. Menurut data yang dirilis situs statistik Opta, penyerang kelahiran 2005 itu menjadi salah satu pemain termuda di antara mereka yang mampu mencetak lebih dari 1 gol serta lebih dari 1 assist sebagai pemain pengganti di 5 liga top Eropa musim ini. Dalam daftar tersebut hanya Said El Mala dari FC Cologne, pemain kelahiran 2006 yang tercatat lebih muda dibanding Esposito. Catatan ini semakin menegaskan potensi besar Esposito sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Eropa saat ini. Rumor transfer yang melibatkan Davide Fratesi kembali menghangat. Sky Sport melaporkan adanya perkembangan terbaru terkait masa depan gelandang Inter Milan tersebut, yang terus menjadi sorotan pada bursa transfer. Menurut laporan dari redaksi Sky Sport, ketertarikan Nottingham Forest terhadap Fratesi bersifat nyata dan konkret. Klub asal Inggris itu disebut telah melakukan kontak terbaru dengan pihak agen sang pemain, sebagai sinyal keseriusan mereka untuk memboyong Fratesi ke Premier League. Meski demikian, hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang masuk ke meja manajemen Inter. Nerazzurri masih menunggu langkah konkret dari Nottingham Forest, namun jalur negosiasi tersebut tetap dipantau dengan seksama oleh klub. Sikap Inter sendiri tidak mengalami perubahan. Manajemen klub tetap mematok harga sebesar 35 juta euro untuk melepas gelandang tim nasional Italia tersebut. Angka tersebut dianggap sepadan dengan kualitas, potensi, serta kontribusi Fratesi, baik di level domestik maupun internasional.
Dengan ketertarikan yang terus berlanjut dan kontak yang semakin intens, masa depan Fratesi dipastikan akan menjadi salah satu isu menarik untuk diikuti dalam beberapa waktu ke depan. Inter Milan berupaya mempercepat proses transfer Branimir Mlečich, bek muda Hajduk Split kelahiran 2007. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, klub Nerazzurri semakin mendekati kesepakatan untuk mendatangkan pemain bertahan tersebut. Kesepakatan antara kedua klub disebut sudah tercapai dengan nilai transfer sekitar 5 juta euro yang akan masuk ke kas Hajduk Split. Inter bahkan menargetkan Mlečich dapat menjalani tes medis sebelum awal pekan depan. Meski demikian, proses kepindahan sang pemain belum sepenuhnya rampung. Masih ada sejumlah detail kontrak pribadi dengan Mlečich yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, manajemen Inter tetap bersikap hati-hati meski optimistis. Di kantor pusat klub di Viale della Liberazione, Inter menyadari bahwa hingga kesepakatan resmi ditandatangani, masih ada kemungkinan klub lain masuk dalam persaingan. Karena itu, Nerazzurri memilih menjaga kewaspadaan sambil terus mendorong penyelesaian transfer secara tuntas. Inter Milan sempat membuat keputusan penting pada detik-detik terakhir bursa transfer musim panas lalu dengan meminjamkan Benjamin Pavard ke Olympique Marseille disertai opsi pembelian. Bek asal Prancis itu digantikan dengan skema serupa oleh Manuel Akanji yang didatangkan dari Manchester City dengan nilai transfer yang sama. Sejauh ini, Akanji tampil sangat solid bersama Inter dan manajemen Nerazzurri memiliki keinginan kuat untuk mengaktifkan opsi pembelian agar sang bek bisa dipermanenkan. Namun, situasi berbeda justru terjadi pada Pavard. Sejumlah rumor menyebutkan bahwa bek kelahiran 1996 tersebut berpeluang kembali dari Prancis pada musim panas mendatang. Faktanya, Marseille saat ini merasa puas dengan kontribusi Pavard. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sang pemain pun menikmati petualangannya di Liga Prancis. Meski Marseille sempat kalah lewat adu penalti di ajang Piala Super, tim asuhan Roberto De Zerbi masih bersaing di kompetisi domestik, Liga Champions, dan Piala Nasional. Isu di luar lapangan, termasuk kritik yang muncul akibat kebersamaannya dengan Lucas Hernandez, tidak terlalu dipedulikan oleh Pavard. Ia menilai momen tersebut hanya pertemuan dengan sahabat lamanya dan tidak memengaruhi fokusnya bersama klub. Meski bahagia di Marseille, Pavard sejatinya juga merasa nyaman saat masih membela Inter. Hingga kini, pihak Marseille melalui Mehdi Benatia selaku direktur klub belum membahas masa depan sang pemain, baik dengan Inter maupun dengan perwakilan Pavard. Sesuai kesepakatan, Marseille dapat mempermanenkan Pavard dengan menebus opsi pembelian senilai 15 juta euro. Namun pembahasan tersebut dinilai masih terlalu dini. Karena itu, berbagai kemungkinan mulai dari penawaran di bawah harga, pengaktifan penuh opsi pembelian, hingga kembalinya Pavard ke Milano belum mencerminkan kondisi saat ini. Untuk sementara, belum ada keputusan final yang diambil terkait masa depan sang bek.